Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita awali pagi hari ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan keimanan. Hari ini kita masih diberikan keislaman. Dan hari ini kita masih diberikan keihsanan. Serta semua nikmat dan juga karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Oleh karena itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mudah-mudahan bisa membuat kita semakin cinta kepada beliau dan juga membuat kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Semoga kita semua jamaah majelis channel YouTube Taman Surga besok pada hari kiamat beruntung mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempatkan sekarang juga untuk melakukan amalan pagi di pagi yang ke-26 pada bulan Ramadan ini. Lakukanlah satu kali di pagi hari. Insya Allah rezeki tambah banyak dan tambah berkah. Uang berlimpah dan makin kaya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, lalu pertanyaannya, apakah amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari ini supaya kita bisa mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, tetapi juga sekaligus diberikan kenikmatan, ditambah nikmatnya di dunia ini. Rezekinya ditambah, diberikan keberkahan dalam hidup, uangnya dilipat gandakan, dan hidupnya makin dikayakan yang halal, berkah, barokah, bermanfaat, serta bisa kita gunakan sebagai amal atau bisa kita gunakan sebagai sangu untuk menuju akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada pagi hari ini, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga.
Jadi di bawah video ini ada tombol tulisannya subscribe, warnanya merah, silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya sekarang. Kemudian tekan atau pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka insya Allah Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa terhubung dan bisa mendapatkan notifikasi begitu ada video terbaru dari kami. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama video kami berikutnya. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan sama sekali tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Kepada semua sahabat subscriber kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti atau membalas kebaikan Anda. Kemudian kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, melunasi semua hutang kita, menyelesaikan semua masalah kita, kemudian menerima semua amal ibadah kita, serta memberikan cahaya keimanan, ketakwaan, dan semangat untuk beribadah, serta bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada sebuah amalan yang insya Allah kita yakin kalau dilakukan di pagi hari pada tanggal atau pada Ramadan ke-26 ini, maka insya Allah rezeki kita pasti ditambah. Rezeki kita insya Allah akan diberkahkan. Uang kita akan dilipatkan. Dan kekayaan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kita membahas itu, ada sebuah doa dari malaikat Jibril yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu, karena doa ini sangat istimewa, sekaligus sangat medeni, sangat menakutkan. Nah, bulan puasa ini, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, seharusnya membuat kita menjadi semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasalam mendatangiku seraya berkata, terkutuklah orang yang menjumpai Ramadan lalu ia tidak mendapatkan pengampunan. Aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat, jangan sampai kita mendapatkan doanya yang tidak baik dari malaikat Jibril ini. Karena kalau kita sampai mendapatkan doa ini, maka kita termasuk orang-orang yang sangat rugi sekali. Siapakah itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang dilaknat ya ini ya? Terkutuklah orang yang menjumpai Ramadan, lalu ia tidak mendapatkan ampunan. Bahkan Rasul sendiri berkata, amin atau mengaminkan, kabulkanlah ya Allah. Oleh karena itu mari fokus utama kita pada bulan Ramadan ini adalah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebuah amalan yang bisa digunakan untuk meminta ampunan, tetapi juga bisa digunakan untuk menambah nikmat rezeki di dunia. Amalan apakah itu? Amalannya bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sahabat channel YouTube Taman Surga,
ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari ini. Apakah amalan itu? Yaitu meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Jadi di sini disampaikan bahwa Allah ini, kalau ada orang yang mau meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Sudah dilipat gandakan, masih dengan banyak. Kan luar biasa. Allah menahan dan melapangkan rezeki. Jadi hanya Allah. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah bertawakal, tetapi kita belum mendapatkan rezeki yang kita minta, sesungguhnya siapakah yang menahan dan siapa yang melapangkan? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan amalan ini kita akan mendapatkan dua fadilah. Yang pertama akan diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, maka kita ini akan diberikan tambah rezekinya, tambah hartanya, tambah kekayaannya, dan akan dilipat gandakan dengan ganti yang banyak. Setelah ini kita akan membahas sebuah kisah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah beserta istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan ganti yang luar biasa ketika meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, di sana ada seseorang yang bersedekah. Sedekahnya adalah memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan di padang pasir. Bagaimana cara memberikan sedekah? Dia turun ke dalam sumur, kemudian mengambil air dari dalam sumur, diwadahi atau di airnya itu ditempatkan di mana? Diambil menggunakan sepatunya yang benar khuf. Sepatu khufnya itu ya. Nah, diwadahi sepatu, kemudian dia naik lagi, dia memberikan minum anjing tersebut dengan apa? Dengan air yang dibawa dari sepatunya tadi, dari khuf tadi. Dan di situ diriwayatkan bahwa orang yang memberikan sedekah berupa air tadi, ketika ada anjing kehausan tadi, ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa membaca, Anda bisa melihat kisahnya, hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kemudian di sini saya mau berkisah mengenai keajaiban dari sedekah dan juga infak yang telah dirasakan sendiri oleh putri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, atau istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, mari kita simak kisah dari keduanya. Jadi di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika sahabat Ali karramallahu wajhah ini pulang ke rumahnya dari suatu bepergian, dia mendapati istrinya ini sedang kesusahan menggiling gandum yang dibantu dengan sahabatnya Salman Al-Farisi. Namun sehubungan perutnya menuntut untuk diberikan makanan, kemudian Sayyidina Ali ini berkata kepada istrinya, "Wahai Fatimah, apakah ada sesuatu untuk dimakan suamimu pada hari ini?" Sambil menyeka peluh keringat yang mengembun di wajahnya yang suci, Fatimah berkata, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun. Demi Allah, namun ini ada uang 6 dirham hasil upahku memintal bulu. Uang ini sedianya akan dibelikan makanan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi uang ini akan diberikan makanan untuk kedua putranya yang kembar, yaitu Hasan dan Husain yang belum makan." Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Ya sudah, berikanlah uang itu kepadaku, wahai Fatimah." Kemudian tanpa menunggu perintah dua kali karena ketaatannya, kepatuhannya kepada suaminya ini, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pun memberikan uangnya yang 6 dirham kepada suaminya. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berlalu dari rumahnya untuk mencari makanan untuk kedua anaknya beserta keluarganya. Nah, ketika sedang menuju ke pasar, itu Sayyidina Ali ini ketemu sama seseorang yang SKSD. Apa itu SKSD? Sok kenal, sok deket. Nah, dan dia berkata, dia menyeru dengan sangat keras sekali dengan suara yang lantang,
Siapa yang mau meminjami Allah, zat yang menguasai, maka dia akan menepati janjinya. Nah, gimana ini? Ketika seorang Sayyidina Ali karramallahu wajah, begitu ada orang menyebut-nyebut nama Allah, kemudian mengatakan bahwa salah satu sifat Allah itu maha menguasai dan maha menepati janji, apa yang dilakukannya? Langsung, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang beriman, nggak usah mikir panjang. Sayyidina Ali tadi merogoh saknya. Saknya tadi ada duitnya 6 dirham. Duitnya tadi dari siapa? Diberi dari istrinya Sayyidah Fatimah. Nah, tetapi udah nggak pikir panjang. Ini duit yang mau diberikan makanan untuk kedua anaknya Hasan Husain, langsung diambil, diberikan kepada orang yang berkata tadi. Sudah langsung diberikan, tidak usah pikir panjang. Gimana kalau sahabat channel YouTube Taman Surga? Kira-kira kalau duitnya hanya tinggal itu saja, kemudian kita mau pergi ke pasar, mau beli makanan, ada orang yang meminta-minta, seperti itu, menyebut-nyebut nama Allah, kira-kira kita mau kasihkan duitnya atau tetap kita buat belanja? Nah, silakan dijawab sendiri ya. Ini kan bedanya antara kita dengan sahabat kan begitu. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memberikan uangnya 6 dirham tadi, Sayyidina Ali kemudian pulang ke rumah. Nah, ternyata di rumah istrinya tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sedang menunggu kedatangannya. Dan dia melihat suaminya datang, tangannya kosong, nggak bawa apa-apa. Hatinya istrinya kemudian terenyuh, dia membayangkan kalau kedua anaknya yang belum makan ini pasti nanti bakalan kelaparan. Akhirnya Sayyidah Fatimah menangis. Bukan karena takut dia tidak bisa makan, tetapi karena kasihan, sedih anak-anaknya belum bisa makan. Nah, ini sahabat channel YouTube Taman Surga. Kalau kita ini sedang diberikan kesusahan rezeki oleh Allah, rezekinya sedang sulit, hutangnya sedang banyak, itu nggak usah sedih. Bahkan orang yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajah, simbolnya ilmu pengetahuan umat Islam, bahkan juga punya istri-istrinya adalah putranya atau putrinya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah ya. Itu pun juga diuji oleh Allah dengan kesempitan yang namanya kesempitan rezeki. Dan mereka ini senang ini, tidak sedih. Nah, oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga, jangan pernah bersedih ketika kita sedang berada dalam kekurangan. Nah, kemudian Sayyidina Ali bertanya ini kepada istrinya, wahai istriku, kenapa kamu kok menangis? Ya, bahasa mudanya begitu. Kemudian istrinya jawab, saya ini nangis bukan karena saya di kelaparan, bukan. Tetapi saya membayangkan anak-anak saya belum bisa makan. Nah, itu jawabannya begitu. Kemudian sahabat Ali pun menerangkan kepada istrinya, wahai istriku Fatimah, tadi itu uang 6 dirhamnya saya berikan kepada orang yang saya temui di jalan, yang menyapa menyeru, barang siapa yang mau meminjami Allah, sesungguhnya Allah ini zat yang maha menguasai dan dia pasti menepati janjinya. Ini. Kemudian gimana tanggapan istrinya kira-kira? Ternyata Sayyidah Fatimah tadi kemudian tersenyum, seneng. Oh, ternyata duitnya tadi diinfakkan, duitnya tadi disedekahkan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira gimana kalau hal ini terjadi pada kita? Misalnya para ibu-ibu yang sedang membaca, mendengarkan channel YouTube ini, kira-kira begitu punya duit itu, kemudian suaminya tiba-tiba menyedekahkan duitnya, cerita begitu, kira-kira kita marah atau kita bahagia seperti Sayyidah Fatimah? Kita seharusnya bisa menyontoh kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini ya. Jadi setelah itu kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah, pamitan dia mau bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah perjalanan ini ada seseorang yang SKSD kepada beliau. Sok kenal sok dekat, dia menghadang Sayyidina Ali, kemudian orang itu berkata-kata seolah-olah dia sudah kenal lama dengan Sayyidina Ali. Hai Abu Hasan, belilah untaku ini. Kemudian Sayyidina Ali kan sudah nggak punya duit. Dia jawab, aku tidak punya uang sepeser pun untuk membelinya, ujar Sayyidina Ali.
Tidak perlu dibayar sekarang karena aku menjualnya dengan cara diutangkan, kata orang tersebut. Nah, meskipun sedikit heran, kemudian Sayyidina Ali heran juga nih. Ini ada orang mau jual onta tapi nggak mau dibayar, malah jualnya dengan cara utang. Oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, "Lah berapa kamu jual ini ontanya?" Sayyidina Ali bertanya dengan sungguh-sungguh. Orang tadi menjawab, "Aku jual onta ini 100 dirham saja dengan cara diutangi." Oleh karena itu Sayyidina Ali setuju, sepakat. Begitu sepakat, kemudian Sayyidina Ali bertujuan dari yang tadinya mau ke rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang mampir dulu ke pasar dengan tujuan mau menjual ontanya ini ke pasar. Tetapi di perjalanan ada orang yang SKSD lagi, yang sok kenal sok deket, tiba-tiba menghampiri beliau, kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Ali, apakah kamu mau menjual onta ini? Berapa harga yang engkau tawarkan?" Tanya orang tersebut. "Aku tawarkan onta ini dengan harga 300 dirham. Jadi tadi Sayyidina Ali dapat onta itu diutangi 100 dirham. Lah ini sekarang ada seseorang yang mencegat beliau, bertanya berapa harganya, dia menjawab 300 dirham. "Ya sudah, kalau begitu aku setuju, aku beli ontamu." Kemudian uang 300 dirham langsung diberikan kepada Sayyidina Ali karamullah wajah. Terheran-heran Sayyidina Ali, tetapi alhamdulillah ini namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dapat uang ini, Sayyidina Ali pun kemudian gembira dan kembali lagi ke rumahnya. Jadi nggak jadi ke tempatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali lagi ke rumah. Dia menceritakan kepada istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, cerita, "Ini saya tadi mau berangkat, dicegat orang, ada orang yang maksa menjual ontanya 100 dirham dengan cara diutang. Lah sekarang saya mau jual di pasar, tapi ada orang di jalan yang mencegat, kemudian membeli onta saya 300 dirham. Sayyidah Fatimah kemudian bahagia sekali. Kemudian setelah itu, Sayyidina Ali kemudian pamitan sama istrinya. "Saya tak menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Saya mau menceritakan kejadian ini kepada beliau." Nah, pada waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di masjid. Nah, ketika melihat Sayyidina Ali datang ini, baginda Rasul ini sudah tersenyum dengan muka yang cerah, dengan wajah yang menyenangkan. Kemudian sebelum Sayyidina Ali ini berkata, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertanya, "Hai Ali, apakah engkau yang bercerita kepadaku, ataukah aku yang bercerita kepadamu?" Bagaimana jawaban Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab, "Engkau sajalah yang memberikan kabar kepadaku." Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Ali, mengertikah siapakah orang yang bertemu mencegat engkau, kemudian menawarkan atau menjual untanya kepada engkau dengan cara diutang? Dan siapa orang yang membeli untamu di perjalanan tadi?" Dengan penuh heran-heran tanda tanya, Sayyidina Ali pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian dengan wajah yang cerah, dengan bahagia, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Beruntung sekali engkau, wahai Ali, beruntung sekali. Wahai Ali, engkau telah mengutangi Allah dengan 6 dirham. Maka Allah memberimu 300 dirham sebagai pengganti. Setiap dirham atau setiap satu dirhamnya mendapat 50 dirham. Jadi setiap satu dirhamnya diganti oleh Allah 50 dirham. Adapun orang Badui yang pertama adalah malaikat Jibril dan orang Badui yang kedua adalah malaikat Israfil. Jadi orang yang memaksa untuk menjual untanya tadi malaikat Jibril, kemudian yang membeli tadi adalah malaikat Israfil. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa yang namanya infak, yang namanya sedekah itu sudah tidak ada ruginya karena pasti ditambah diganti oleh Allah. Selain itu, kita juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah yang namanya infak dan sedekah
ini bisa menjadi pelindung kita besok ketika berhadapan dengan bara api neraka. Jangan lupa pagi ini bersedekah yang banyak, yang ikhlas. Jangan berhenti di pagi hari ini, tetapi lanjutkan di siang hari, di sore hari, di malam hari, sebelum tidur, ketika bangun tidur, di perjalanan, ketika mau pergi, ketika mau pulang. Senantiasa kita hiasi hari kita dengan sedekah, karena dengan bersedekah, maka kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat, dan yakinilah setiap kebermanfaatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah yang membalas kebaikan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video